Ratusan tahun berlalu. Sekarang bangsa Israel dipaksa bekerja sebagai budak. Mereka bekerja keras di ladang, membuat batu bata, dan membangun gudang-gudang. Seorang Firaun yang kejam takut dengan pertumbuhan bangsa Israel. Dia memerintah pengikutnya untuk mencambuk, memaksa kerja keras, dipukul, bahkan lapar haus diderita oleh bangsa Israel. Tetapi di tengah semua itu, orang-orang Israel tetap bertumbuh. Mereka bertambah banyak dan semakin banyak. Hal ini membuat Firaun menjadi tambah takut. Mereka akan memberontak dan mengalahkan bangsa Mesir. Lalu Firaun membuat orang Israel bekerja lebih keras lagi. Bekerja lebih dan lebih keras lagi. Untuk menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa. Karena semua ini, mereka berseru kepada Tuhan memohon pertolongan. Tuhan mendengar permohonan mereka dan melihat yang dilakukan Firaun terhadap bangsa Israel, dan dia tidak menyukainya. Tuhan lalu merencanakan pembebasan bangsa Israel. Dia mengirim seorang pria yang bernama Musa untuk memimpin bangsanya keluar dari Mesir menuju tanah yang telah dijanjikan. Tidak boleh. Lalu Tuhan mengirim tula-tula kepada bangsa Mesir untuk menunjukkan kepada Firaun kekuasaannya. Tula itu adalah hukuman karena memperlakukan orang-orang Israel dengan kejam dan sebagai budak. Namun setelah 9 tula berlalu, semua janji Firaun untuk melepaskan bangsa Israel tidak dilakukan. Dia tetap berkata, Tidak. Berkatalah Musa kepada Firaun, kalau Tuhan sangat mencintai orang-orang Israel, Dia pasti membebaskan bangsa Israel, tidak peduli betapa kali Firaun menolak. Tuhan mengirim 1 tula lagi, yaitu kematian setiap anak sulung di setiap rumah-rumah di Mesir. Tentu saja tidak untuk bangsa Israel. Ambillah domba atau kambing muda yang terbaik, lalu potonglah. Jika keluargamu kecil, gabunglah dengan tetanggamu. Kemudian sapukanlah darah di setiap tiang pintu rumahmu, lalu berdiamlah di dalam. Makanlah daging panggang dan sayur pahit, beserta roti yang tidak beragi. Lakukanlah semua itu dengan pakaian yang lengkap dan sepatu. Lalu buru-burulah kamu memakannya, dan semua yang tersisa dibakar sampai habis. Malam itu juga Tuhan mengirim malaikat maut mengelilingi Mesir. Malaikat melewati rumah-rumah yang ada tanda darah. Setelah kematian anaknya, akhirnya Firaun menyadari kekuasaan Tuhan dan Tuhan mengasihi orang Israel. Firaun tidak dapat menghentikan rencana Tuhan membebaskan orang-orang Israel. Lalu dia segera menyuruh orang-orang Israel untuk pergi. Orang Israel pergi dengan bersukacita karena Tuhan sudah membebaskan mereka. Dan sejak saat itu, orang-orang Israel mengingatkan kepada semua keturunannya tentang hal ini dan merayakannya sebagai Paskah Allah. Demikianlah firman Tuhan hari ini.